bagian dari kita, bagian yang paling penting nih ya, kita keluar dari, kita menjadi lebih mandiri lagi ya, dikaitkan dengan produksi dan akses masyarakat pada vaksin merah putih. Ada 2 yang sedang kita dampingi sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC, teman-teman semuanya, bertemu dan berjumpa lagi dengan channel yang kita kembangkan di Mas Oji Channel, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Teman-teman semuanya, kita ingin berbagi kembali, sharing, ini kaitannya masih dengan vaksin Nusantara ya. Dalam beberapa hari terakhir ini banyak informasi yang hadir terkait dengan vaksin Nusantara. Setelah kemarin kita menyimak bahwa vaksin Nusantara akan diterapkan di rumah sakit sebagai bagian dari layanan, ini juga diamini atau disepakati juga dengan pernyataan dari Ketua atau Kepala Badan POM, Ibu Penny Lukito, yang menyatakan bahwa izin dari vaksin Nusantara tidak perlu melalui Badan POM. Nah, ini aneh lagi nih ya, katanya kemarin Badan POM tidak mengizinkan, tetapi ini membuat sebuah pernyataan bahwa vaksin Nusantara ini perizinannya tidak melalui Badan POM. Maksudnya gimana ya? Yuk kita simak saja dalam sebuah informasi di dalam tayangan yang berikut ini. Sahabat MOC, Kepala Badan POM RI, Penny Lukito mengatakan izin penggunaan darurat vaksin Nusantara tidak melalui Badan POM RI. Penny mengatakan vaksin Nusantara menggunakan metode berbasis sel dendritik autolog atau pemberian individual, sehingga tidak bisa digunakan sebagai program vaksinasi massal, melainkan melalui skema terapi atau berbasis pelayanan. Tidak ada hubungannya dengan Badan POM, tidak perlu mendapatkan izin dari kami, Badan POM, karena itu kan satu orang individual, kata Penny di Jakarta pada Senin 10 Januari. Itu namanya vaksin terapi berbasiskan pelayanan uji klinik. Tahapnya terapi, yaitu bukan vaksin biasa, sambungnya. Vaksin Nusantara diklaim menjadi yang pertama di dunia untuk COVID-19. Selama ini, teknologi sel dendritik masih dilakukan untuk pengobatan kanker melalui teknik rekombinan dengan mengambil sel, lalu dikembangkan di luar tubuh, sehingga dengan teknik tersebut dapat dihasilkan vaksin. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartanto, mengatakan pemerintah mengupayakan percepatan pelaksanaan vaksin booster. Karena itu akan dilakukan revisi terhadap sejumlah regulasi. Erlangga melanjutkan, Presiden Joko Widodo juga memberi arahan terkait opsi vaksinasi booster. Pernyataan mengenai penggunaan vaksin Nusantara sebagai opsi booster muncul di permukaan pada Desember yang lalu. Kala itu, Erlangga mengatakan vaksin Nusantara adalah salah satu pilihan booster COVID-19 produksi dalam negeri bersama dengan program vaksin merah putih. Beberapa opsi vaksin booster yang disiapkan dengan vaksin merah putih yang dikembangkan BUMN dengan Baylor Medical College, vaksin kerjasama dalam negeri termasuk yang masuk dalam program merah putih adalah Unair dan Biotis, Bio Farma dan Anhui, plus vaksin Nusantara, kata Erlangga ketika melakukan konferensi pers evaluasi PPKM yang dilakukan secara daring pada 20 Desember yang lalu. Menanggapi hal tersebut, Amin Subandrio yang kala itu masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Biologi Molekuler LBM Eijkman mengatakan vaksin Nusantara tidak dapat digunakan untuk vaksinasi COVID-19 secara massal. Dia menekankan vaksin itu dapat digunakan sebagai booster, tetapi hanya diperuntukkan secara individu. Bisa dipakai buat booster, tapi untuk orang yang sama. Jadi vaksin primernya menggunakan vaksin Nusantara. Lalu booster juga pakai itu. Hal ini karena platform vaksin Nusantara yang diambilkan dari sel individu itu sendiri, sehingga secara garis besar dapat disebutkan untuk setiap orang dibuat vaksinnya sendiri. Ya, itu dari teman-teman semuanya pernyataan dari Ibu Penny Lukito, Kepala Badan POM, yang menyatakan bahwa vaksin Nusantara ini berbeda dengan vaksin yang lain karena ini berbasis layanan, jadi layanan di rumah sakit, jadi perizinannya bukan menjadi ranah atau tanggung jawab dari Badan POM. Nah, mudah-mudahan ini bisa sedikit mengurai tentang bagaimana vaksin Nusantara bisa segera digunakan sebagai vaksinasi booster, meskipun pada metodenya berbeda seperti vaksin yang lain, karena seperti disampaikan kemarin oleh Pak Erlangga Hartanto, ini akan diterapkan di rumah sakit tapi berbasis autologus, jadi individu gitu ya. Nah, apapun itu, kita dukung saja agar segera vaksin Nusantara bisa dipakai oleh masyarakat Indonesia melalui vaksin individu. Jadi yang ingin vaksin segera datang ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Kita tunggu saja informasi yang nanti akan segera barangkali bisa
diumumkan oleh pemerintah. Itu aja teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sharingkan. Terima kasih dukungannya, terima kasih kebersamaannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.